Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah taala, dengan taufik dan hidayah darinya pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis kelas Nahwu online kita untuk membahas kitab An-Nahwu At-Tatbiqi yang disusun oleh Fadilatul Ustaz Khalid Abdul Aziz. Dan pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ya, pada hari Senin 10 Juni 2024. Sekarang kita masih di halaman 13. Di halaman 13 masih di topik utama kita al-kalimatu wa aqsamuha, yaitu pembagian kata. Nah, kita masih di awal-awal dan kita masih berjalan dengan pelan. Ya, karena untuk bisa tatbik dengan kuat ke depannya, dasar itu harus dikokohkan terlebih dahulu. Maka kalau antum pahami dengan baik pembahasan awal yang sekilas mungkin bagi antum yang sudah pernah belajar ini adalah pembahasan yang mudah. Ya, tapi ternyata pembahasan yang terlihat dari luar mudah, kalau di dalamnya juga akan banyak hal yang perlu dipelajari di situ. Baik, maka kalau antum sudah pahami dengan baik yang bab-bab awal dari pembahasan nahwu ini, maka insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ketika pembahasan mulai agak cepat, insya Allah antum bisa mengikuti dengan baik. Baik, kita masih di pembahasan tentang anwa'ul huruf. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil pengertian dari al-harf atau huruf. Ya, kita katakan bahwasanya huruf itu adalah sebuah kata yang dia tidak memiliki makna kecuali kalau disusun dengan kata yang lainnya, dengan isim dan dengan fiil. Kemudian kita juga sudah bahas tanda dari huruf, bahwasanya tanda huruf adalah ketiadaan tanda isim dan fiil. Jadi kalau ada sebuah kata tidak bisa menerima tanda-tanda dari tanda-tanda isim atau satu tanda dari tanda-tanda fiil, maka dia pasti adalah al-harf atau huruf. Nah, maka sekarang di halaman 13 ini penulis membawakan ada 9 jenis huruf. Ya, beliau mengatakan di situ minha, beberapa saja. Ya, di antaranya, artinya masih ada yang lain juga. Nah, yang 9 ini adalah yang paling sering kita temukan di dalam kitab. Baik. Ya, yang pertama adalah huruful jar. Huruful jar insya Allah antum semua mampu. Ya, masyhur istilah ini. Kemudian yang kedua huruful ataf. Huruful ataf itu untuk merangkai dan menyambung dua kata atau dua kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan dengan kata sambung. Kemudian yang ketiga ada namanya huruf nasab. Sesuai dengan namanya, dia berfungsi untuk menasabkan. Ya, jadi kalau ada sebuah kata nanti terletak setelah huruf-huruf nasab ini, maka dia harus dihukumi mansubun. Dan yang keempat huruful jazam. Huruf-huruf yang menjazamkan. Ya, artinya jazam itu kan hanya berlaku pada fi'il saja, berarti huruful jazam setelahnya pasti fi'il. Nah, jazam itu sendiri, maknanya apa? Itu akan kita bahas nanti di pembahasan alamatul i'rab. Kemudian yang kelima ada al-huruf an-nasikhah. Huruf penasakh. Nasakh artinya menghapus. Berarti al-huruf an-nasikhah, huruf-huruf yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus hukum mubtada dan khabar. Jadi kalau ada huruf-huruf ini, maka jangan tanyakan lagi mana mubtada dan khabarnya, nggak ada. Ya, nggak ada lagi istilah mubtada dan khabar kalau ada huruf-huruf nasikhah. Ya, dia akan berubah nama, tidak lagi dinamakan mubtada, dia akan menjadi isim inna, menjadi khabar inna. Tidak ada lagi namanya mubtada atau khabar mubtada. Baik. Kemudian yang keenam ada namanya nanti al-huruf al-masdariyah, huruf masdar. Ya. Nanti kita akan bahas itu pembagian masdar menjadi dua, sharih dan muawwal.
Kemudian yang ketujuh ada namanya hurufun nida. Huruf nida ya, untuk memanggil. Ya, kemudian ada ya huruful jawab. Ya, sesuai dengan namanya, huruf yang berfungsi untuk menjawab atau merespon sebuah pernyataan atau pertanyaan. Kemudian yang kesembilan huruf harfa al-istifham. Ya, huruf yang berfungsi untuk istifham, untuk bertanya. Baik. Nah, kemarin kita sudah ambil sampai huruf al-kaf. Ya. Huruf jar sudah kita ambil min, ya. Ila sudah, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf. Ya, sampai al-kaf kemarin. Ya, sampai al-kaf terakhir. Nah, bagi antum yang belum ya menyimak pertemuan sebelumnya atau tidak hadir di pertemuan sebelumnya, disimak terlebih dahulu karena ini kelanjutan dari pembahasan di pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke huruf jar selanjutnya ya ikhwah, yaitu al-lam. Nah, huruf jar selanjutnya adalah al-lam. Baik. Ya, ini berarti huruf jar yang ke-9. Ya. Huruf jar yang ke-9, yang ke-8 kemarin al-kaf. Baik. Jadi al-lam atau huruf al-lam ya, itu ditulisnya dengan kata li. Nah, karena dia satu huruf maka disebut al-lam. Ya, jadi digunakan nama huruf kalau hanya satu huruf. Ya, jadi huruf jar ba ya dikatakan ba bukan bi, nggak ada huruf jar bi. Yang ada adalah al-ba. Nggak ada huruf jar lam, yang ada adalah al-lam. Atau nggak ada huruf jar li, yang ada adalah al-lam. Nggak ada huruf jar ka, yang ada al-ka. Jadi pakai nama dia. Kecuali kalau dia huruf fi, ila, an, ala, itu lebih dari satu huruf, maka disebut sebagaimana adanya. Baik, huruf jar al-lam itu memiliki makna yang pertama adalah al-milk atau al-mulk. Ya. Ini adalah makna yang paling zahir. Ya. Makna dari al-lam itu sendiri, ya, disebutkan oleh Ibnu Hisham ada sekitar 30 makna. Ya. Ada sekitar 30 makna. Yang paling masyhur itu adalah al-mulk. Ya. Apa itu al-mulk? Untuk menunjukkan kepemilikan. Al-mulk artinya kepemilikan. Misalkan di ayat lillahi mulkus samawati wal ardh. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Apa arti lillahi mulkus samawati wal ardh? Ya, milik Allah. Ya, kekuasaan langit dan bumi. Jadi lam yang ada pada kata lillah, ini bacanya lillah ya. Kalau ada alifnya itu bacanya Allah. Nah, tapi kalau seperti ini bacanya lillah. Nah, ini namanya al-mulk, kepemilikan. Misalkan kita mengatakan hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, itu menunjukkan al-milk atau al-mulk. Bedanya apa al-milk al-mulk? Ya, kurang lebih sama. Al-milk artinya memiliki, al-mulk artinya menguasai. Ya, sama seperti perbedaan antara malik dan malik. Ya. Ya, malik artinya yang memiliki. Ya, malik artinya yang menguasai. Ya, lebih luas cakupannya daripada sekedar baik. Nah, jadi fungsi dari al-lam, huruf jar al-lam ini pada ayat lillahi mulkus samawati wal ardh, ya, itu fungsinya adalah untuk menunjukkan kepemilikan Allah. Lillah, Allah memiliki. Nah, perhatikan di sini wah di ayat ini lillahi mulkus samawat. Ya, itu kan jar majrur bentuknya ya, lillahi jar majrur. Ya, biasanya jar majrur itu punya hak untuk ditaruh di belakang. Perhatikan kaidahnya wah, mengawali sebuah kalimat dengan huruf jar kalau tidak ada sebabnya itu mazmum, tercela. Mengawali sebuah kalimat dengan menggunakan huruf jar tanpa ada sebab, tiba-tiba aja memang pengen begitu misalkan. Ya, maka ya yang seperti itu dihukumi mazmum, tercela. Benar kalimatnya tapi tercela. Ya, tidak elok gitu. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengedepankan huruf jar dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu pasti ada hikmahnya, ada alasannya. Contohnya di ayat ini. Ayat ini sebenarnya urutan normalnya adalah mulkus samawati wal ardh lillah. Karena huruf jar haknya dibelakangkan. Ya, karena kan sibuk jumlah dia. Haknya ditaruh di belakang. Ya.
Tapi ini ditaruh di depan dia. Pasti ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Ya, kaidahnya adalah taqdimu ma haqqu at-ta'khir yufidu at-takhsis. Mengedepankan sesuatu yang haknya seharusnya di belakang itu memiliki makna pengkhususan, penspesifikan. Nah, berarti kalau kita mengatakan lillahi mulkus samawat, ini ada makna pengkhususan. Maka terjemahannya menjadi apa? Hanya milik Allah lah segala kekuasaan langit dan bumi. Dapat dari mana kata hanya itu? Dapat dari huruf jar yang dikedepankan. Ya. Jadi beda ikhwah ketika antum mengatakan hazal kitabu li Muhammadin dengan ya li Muhammadin hazal kitab, beda. Ya, pembolak-balikan itu akan ada makna tambahan. Baik, jadi nggak sembarangan dibalik-balikan seperti itu. Baik. Kemudian makna yang kedua dari alam, ya kita agak masuk sedikit tentang alam ini. Kenapa? Karena dia ada di surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nah, di situ kita lihat. Alhamdulillah. Di situ maknanya al-milk. Nah, kemudian ya kadang alam itu juga maknanya adalah al-istihqaq. Ya, al-istihqaq artinya keberhakan. Ya, keberhakan artinya Allah itu berhak. Ketika antum mengatakan alhamdulillah, karena artinya segala puji milik Allah. Allah berhak nggak dipuji? Berhak. Ya, makanya gunakan huruf jar lam di situ. Maka bagaimana memahami ayat alhamdulillahirabbil alamin? Antum artikan segala puji itu hanya milik Allah. Itu mana yang pertama. Itu mana al-mulk. Kemudian yang kedua istihqaq. Bagaimana? Alhamdulillah artinya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Karena ikhwan, tidak semua yang kita puji itu berhak untuk dipuji. Raja yang zalim, dia akan memaksa. Atau karena dia diktator, karena dia kejam, maka rakyatnya pasti akan memuji dia. Padahal kelakuannya ya kejam, zalim. Ya, Kim Jong-un misalkan, ada yang berani mengolok-olok dia di Korea Utara kan ada. Ya, diktator ya, tapi dipuji-puji sama rakyat. Ya, dipuji-puji sama rakyatnya. Apakah dia berhak dipuji? Tidak. Ya, berarti tidak ada mana al-istihqaq di situ. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala beda. Ya, pujian kepada Allah karena memang Allah adalah zat yang berhak untuk dipuji. Ya, zat yang maha terpuji. Baik. Nah, itu mana dari alam yang kedua yaitu al-istihqaq. Baik. Ya, kemudian yang ketiga ada maknanya al-ikhtisas. Tapi dua ini yang paling sering dipakai. Maka di ayat alhamdulillahirabbil alamin bisa dimaknai dua di situ. Bisa al-mulk, bisa al-istihqaq. Baik. Itu makna huruf jar yang ke-9 alam. Kemudian huruf jar yang ke-10 yaitu ya apa tadi? Al-wawu ya. Ya. Al-wawu ya ini adalah maknanya untuk al-qasam. Ya, jadi wawu ini ya, dia memang termasuk salah satu dari huruf jar, tapi dia juga punya fungsi lain yaitu sebagai al-qasam, sebagai sumpah. Misalkan untuk mengatakan wallahi, sumpah. Ya, jadi wawu itu fungsinya untuk bersumpah. Ya, beda dengan wawu athof ya. Ada 9 jenis wawu. Ya, yang paling masyhur adalah wawu athof, setelahnya wawu qasam, wallahi. Ya, demi Allah. Baik, ini namanya makna al-qasam, makna sumpah. Baik. Ya, kemudian yang ke-11 ada huruf jar atta. Ya. Atta ini sama, dia juga fungsinya adalah untuk al-qasam. Berarti dia selain sebagai huruf jar juga sebagai huruf apa? Huruf qasam. Ya, contohnya misalkan kita mengatakan tallahi wa tallahi la aqidan asnamakum. Nah, sekarang ikhwah, huruf qasam itu karena antum tahu ada 3 ya. Al-waw, al-ba sama at-ta. Al-waw, al-ba dan at-ta. Ya, di kitab ini kita sudah ambil al-ba kemarin. Ya. Ya, tapi kita nggak masuk ke al-qasam juga kemarin ya. Intinya ba itu bisa makna yang sebagaimana kita bahas kemarin, bisa juga makna
mana qasam, karena ada 14 mana dari al-fa. Baik. Ya, sekarang pertanyaannya ikhwah, wallahi, billahi, tallahi, semuanya diterjemahkan artinya apa? Demi Allah. Ya. Ya, lantas ada perbedaan nggak antara wallahi, billahi, tallahi? Itu ada bedanya. Ya, perhatikan bedanya ikhwah. Ya. Kalau kita katakan wallahi, ya, antum menggunakan huruf qasam waw, ya, maka ya huruf jar waw ini, huruf qasam waw ini hanya masuk kepada isim zahir saja. Ya, masuk kepada isim zahir saja. Berarti nggak boleh setelahnya domir. Paham? Ya, nggak boleh. Misalkan ya antum katakan waka, ya domir kaf. Ya, nggak boleh. Ya, makanya kalau antum lihat waw qasam di dalam Al-Qur'an itu selalu pasti isim zahir setelahnya. Watin, wazaitun, waturisinin, itu namanya isim zahir. Apa itu isim zahir ya, kawan? Selain domir, itu dah isim zahir. Ya. Wadduha. Berarti kalau antum ketemu ada waw, kemudian setelahnya ada domir, pasti dia bukan qasam. Wahua, bukan qasam. Ya, bisa istinaf, bisa atau dan sebagainya. Ya. Tapi kalau waw qasam, pasti setelahnya adalah isim zahir saja. Catat ikhwah, Anda tidak tuliskan tapi antum catat. Ya, waw qasam itu hanya masuk kepada isim zahir saja. Wallahi, wadduha, ya, wassamai, wattini, ya, wazaitun, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ba, ya, kalau ba dia agak lebih luas. Kalau ba itu bisa masuk kepada isim zahir, bisa juga masuk kepada isim domir. Nah, maka boleh kita katakan billahi, isim zahir, boleh juga kita mengatakan bika. Bika ya Allah. Mananya apa? Billah. Apa maksudnya? Nah, jadi boleh domir, boleh zahir. Wadah ya, Nah, kemudian kalau tak, ya ada wallahi, billahi, tallahi. Ya, kalau tak bagaimana? Kalau tak, ya, huruf tak ini adalah huruf yang kalau kata para ulama itu adyaku hurufil jarri nitoqan. Huruf jar yang paling sempit ruang cakupannya. Kenapa? Karena dia hanya boleh setelahnya itu isim zahir yang berbentuk lafzul jalal. Ya, berarti tallahi. Ya, artinya dia harus berbentuk isim zahir dan kembalinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tallahi gitu. Paham ini? Nah, ya, perhatikan ikhwan, huruf ta ini, huruf ta qasam ini dia hanya boleh masuk kepada 3 kata saja. Selain tallahi. Nah, dalam kitab-kitab awal ya, kitab-kitab pemula biasanya disebutkan hanya tallahi saja. Tapi ada 2 lagi. Yang pertama, tallahi. Yang kedua, ya, tarabbil Ka'bah. Ya, tarabbil Ka'bah. Apa dia Rabbul Ka'bah? Ya, Robnya Ka'bah. Siapa pemilik Robnya Ka'bah? Allah SWT. Kembalinya ke Allah juga kan? Ya. Berarti tallahi dengan tarabbil Ka'bah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tarabbi. Ya, Robbi artinya apa? Ya, Rob saya. Berarti tarabbi artinya demi Rob saya. Nah, 3 inilah dia ya boleh pakai tak di situ. Selebihnya selain yang 3 ini nggak boleh. Sekarang mengatakan ta ar-Rahman. Boleh. Ar-Rahman kan Allah artinya. Tapi tetap nggak boleh aturannya dalam bahasa Arab. Kenapa? Ya, itu tadi kita katakan bahwasanya dia adalah adyaku hurufil jarri nitaqan. Huruf jar yang paling sempit ruang cakupannya. Ruang lingkupnya paling sedikit, paling sempit. Beda dengan ba tadi ya. Kalau ba itu bisa isim zahir, bisa isim domir atau isim mudmar. Nah, ini kalau kita ngomong dalam ruang lingkup nahwu ikhwah. Akan tetapi, masalah qasam ini adalah bagian dari pembahasan akidah. Ya. Nah, kalau untuk buka kitab-kitab tauhid kan ada pembahasan tentang hukum bersumpah dengan nama selain
Allah. Tidak boleh, ya, haram bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa, ikhwah? Karena definisi dari qasam itu adalah ta'kidus syai' bidzikrin mu'azzam. Menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu lain yang mulia. Demi Allah, saya akan belajar. Ini kan kita kuatkan kalimat saya akan belajar itu dengan menyebutkan mu'azzam. Apa mu'azzamnya di situ? Muqsam bihinya, yaitu Allah. Apa maksudnya? Maka berarti tidaklah orang itu bersumpah kecuali dengan sesuatu yang dianggap mulia. Kalau antum tidak menganggap dia mulia, nggak mungkin antum bersumpah dengannya. Dan apa yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, itu ya. Maka ya, dalam bab akidah itu tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, karena sumpah itu merupakan pengagungan, bentuk pengagungan kita. Ya, bentuk pengagungan kita dengan menyebutkan nama Allah itu. Maka tidak boleh kita katakan misalkan ya wan nabi, ya, demi nabi, misalkan bin nabi, ya, demi nabi, nggak boleh. Ya, nabi saja nggak boleh, apalagi selainnya. Ya, habib, kiai, tuan guru, alim ulama, nggak boleh. Bukan berarti kita nggak menghormati mereka, tidak. Tapi ya, qasam ini adalah haknya Allah saja, nggak boleh diberikan kepada makhluk. Itulah hakikat dari tauhid pengesaan itu. Nah, ya, jadi tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama-nama selain Allah, meskipun itu nabi, malaikat, ya, atau orang-orang yang saleh. Ya, berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Anda bisa temukan di dalam kitab Tauhid, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah musyrik. Ya, bahkan mengatakan demi Ka'bah saja tidak boleh. Ya, baik. Nah, itu kalau kita berbicara masalah tinjauan akidah, ya. Baik, berarti kesimpulan kita, ikhwah, apa perbedaan antara wallahi billahi tallahi, wallahi, ya, itu masuk kepada isim zahir saja. Kemudian billahi masuk kepada isim zahir dan isim dhamir. Kemudian atta itu hanya masuk kepada 3 isim saja. Apa saja 3 isim itu? Ya, tallahi, tarabbil ka'bah, dan tarabbi. Nah, ya, adun wa insyaallah, ya. Kita lanjutkan di huruf jar, huruf yang selanjutnya, bagian yang kedua, yaitu huruful ataf. Nah, ya, itu akhir dari pembahasan huruful jar, ya. Ya, kalau untuk mau lebih lengkap silakan untuk buka kitab-kitab yang ya pembahasannya terperinci, semisal kitab Mughnil Labib, ya Anda bisa temukan di situ, atau kitab-kitabnya Dr. Fadil As-Samarani. Baik, ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, jenis yang kedua dari huruf, yaitu huruful ataf. Ataf itu secara bahasa, ikhwah, bermakna mengikutkan. Misalkan kita katakan ataftu syai' ala syai'. Artinya saya mengikutkan sesuatu ini di belakang sesuatu yang lainnya. Ya. Nah, bahasa kita itu mengekor, ya, atop itu, ya, mengikuti atau mengekori. Nah, baik. Sekarang kita lihat apa saja huruful ataf di sini. Ya, kita lihat di kitabnya. Ya, di kitab dikatakan huruful atfi nahu al-waw wal fa'u wa thumma wa au wa am wa bal wala wa hatta wa lakin. Ya, ini adalah huruf-huruf ataf. Ya, tidak kita ambil semuanya, ya. Kita hanya ambil yang akan sering kita temukan di das-das selanjutnya. Baik, kita mulai dari huruf ataf yang pertama, yang paling masyhur. Kalau Anda mendengar istilah huruf ataf, huruf inilah yang pertama kali terbayang, yaitu huruf al-waw. Baik. Mana huruf al-waw? Maknanya adalah mutlaqul jama'. Ya, mutlaqul jama'. Apa itu jama'? Pengumpulan. Mutlaqul jama' artinya pengumpulan. Artinya, kalau antum sudah pakai waw, antum kumpulkan 2 kata benda tersebut atau dua hal tersebut. Misalkan antum mengatakan jaa zaidun
wa Muhammadun atau wa Hamidun. Ya. Nah, dengan adanya waw ini antum menjamak antara Zaid dan Hamid. Telah datang Zaid dan Hamid. Berarti dua orang ini, Zaid sama Hamid, antum kumpulkan dalam satu hal, yaitu sifat al-maji, kedatangan. Ini namanya mutlaqul jamak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang duluan? Zaid atau Hamid? Mungkin antum mengatakan Zaid duluan. Kenapa? Karena dia disebutkan duluan. Tidak. Ya. Dari penggunaan huruf waw tidak bisa antum temukan jawaban dari pertanyaan tadi, siapa yang lebih dulu datang. Ini makna dari mutlaq al-jamak. Mutlak artinya hanya sekedar untuk menunjukkan kalau kedua-duanya datang. Tapi tidak ada makna siapa yang lebih dulu datang. Nah, kalau mau menunjukkan siapa yang lebih dulu datang, ya Zaid lebih dulu daripada Hamid misalkan, maka jangan gunakan huruf jar al-waw. Paham maksudnya? Nah, jadi ketika itu mengatakan ja'a Zaidun wa Hamid, bisa jadi Hamid duluan yang datang baru Zaid, bisa jadi Zaid duluan baru Hamid, bisa jadi Zaid datang jam 1 kemudian Hamid datang jam 5, bisa jadi. Ya. Ya, itu kalau wow. Itulah makna dari mutlaqul jamak. Baik. Kemudian alfa, ya. Huruf atau selanjutnya adalah alfa. Ya. Kalau alfa ini lebih spesifik dia, ya, dari selain al-jamak, dia itu menunjukkan makna, ya, al-jamak ma'a at-tartib, ya, at-tartib, ya, wat-ta'kib, ya, at-tartib wat-ta'kib. Misalkan atau mengatakan ja'a Zaidun fa Hamidun. Ja'a Zaidun fa Hamidun. Nah, ini namanya at-tartib ma'a at-ta'kib. Apa itu at-ta'kib? At-tartib. Tartib itu artinya apa? Ya. Tartib artinya urutan. Ya. Singkat saja jadi at-tartib aja. Biar mudah untuk diingat. At-tartib artinya urutan. Ya. Kalau at-ta'kib itu artinya datang langsung setelahnya. Jadi kalau at-tartib berurutan, berarti yang mana disebutkan pertama, dia datang pertama kali. Paham ini? Berarti di kalimat ja'a Zaidun fa Hamidun, yang datang pertama kali siapa? Zaidun. Itu makna tartib namanya. Kemudian ta'kib, maknanya apa ta'kib? Ta'kib artinya datang langsung. Berarti begitu Zaid datang, datanglah si Hamid. Paham? Ya, dalam waktu yang singkat, ya, hanya hitungan menit, nggak sampai jam atau hari. Paham maksudnya? Baik. Nah, selangnya sedikit, ya. Namanya sedikit itu ya tergantung kepada huruf ya, kita. Baik. Itu makna dari alfa. Ya. Kemudian yang ketiga ada summa. Ya, summa bukan sama ya. Kalau antum temu di Al-Qur'an sama itu zorof. Di mana hunaka. Ya, sama. Ya. Ya, fasamma wajhullah. Ya. Ya, hadapkanlah wajahmu, ya, mengarahlah ke arah manapun, ya fasamma wajhullah, maka di sanalah wajah. Ya. Nah, itu kalau pakai fathah ya, tapi kalau pakai dhammah maka dia huruf ataf. Ya, di sini summa. Ya, summa itu maknanya apa? Ya, summa itu maknanya at-tartib juga, berurutan juga. Berarti yang disebutkan pertama, dia datang pertama gitu. Tapi dia kuat tarohi, ya, ada tarohinya. Apa itu tarohi? Ada jeda waktu. Jadi kalau untuk mengatakan ja'a Zaidun, thumma Hamidun, siapa lebih dulu datang di sini? Zaid, itu namanya tartib. Kemudian tarohi, kalau tarohi ada jeda. Berarti begitu Zaid datang, nggak langsung Hamid datang. Ada jeda waktunya di situ. Mungkin Zaid datang hari Senin, Hamid datang hari Selasa. Ya, ada tarohinya. Tarohi itu artinya jangka atau jeda waktu. Baik. Ya, jadi tiga ini ya kadang yang suka ketukar. Ya. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia waw fa summa ini artinya dan gitu ya, selesai, beres. Ya, Muhammad dan Zaid selesai perkara. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia kita nggak tahu siapa yang lebih dulu datang.
Ya, maka diperinci di sini. Maka kadang dalam bahasa Indonesia kan summa itu dengan kemudian. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan, ya, Zaid datang kemudian Hamid. Oke lah, di situ kita tahu urutan. Tapi masalahnya sekarang ada jeda waktunya apa tidak kan kita nggak. Paham ini? Ya, tidak begitu halnya dengan bahasa Arab, lebih lengkap. Dengan bahasa Arab, dengan menggunakan summa kita tahu ada jeda. Kalau pakai fa nggak ada jeda. Cara mengingatnya nanti ikhwah membedakan huruf fa dan summa. Ingat fa itu cuma satu huruf, summa 3 huruf. Ya. Waktu antum untuk mengatakan summa itu sudah ada taraf. Nah, maksudnya. Nah, tapi kalau fa kan cuma satu huruf. Ja'a Zaidun fahamidun. Nah sekarang rahasianya kenapa pakai huruf fa? Ya, kenapa bisa pakai huruf fa? Kenapa nggak huruf yang lain? Ja'a Zaidun, lahamidun atau bahamidun? Ya, yang lain juga satu huruf. Kenapa nggak pakai mim misalkan? Pakai dal, pakai dot misalkan. Kenapa pakai fa? Nah, lihat dakiknya Pak. Kenapa? Karena Sohei, ada wal jawab. Ya, karena huruf fa adalah huruf paling ringan dalam bahasa Arab. Itulah kenapa dalam Al-Quran kita dilarang mengucapkan kepada orang tua ucapan wala taqul lahuma uffin. Kenapa kok uffin yang dilarang? Uffin itu adalah kalimat bantahan paling ringan. Kalimat bantahan paling ringan saja nggak boleh kita ucapkan, apalagi yang lebih dari itu. Ya, jadi huruf fa ini adalah yang paling ringan dari huruf hijaiyah. Santai. Nah, makanya gunakan fa di situ. Kalau huruf-huruf yang lain, ya kalau dari sisi, ya mungkin dari sisi makharijulnya nanti, ya lebih berat. Gitu. Baik. Nah, jadi sekarang ikhwah kalau untuk membaca ayat Al-Quran nanti kemudian menemukan ada 3 huruf ini, maka coba antum ya baca lebih pelan lagi. Ya, pahami lebih pelan lagi. Kenapa ya? Karena dengan memahami huruf-huruf ini, huruf-huruf yang 9 ini ya, akan ada banyak sekali hikmah-hikmah, lautan mutiara ilmu yang ada di Al-Quran yang bisa tersingkap. Ya. Jadi kalau hanya sekedar mencukupkan diri dengan mushaf terjemahan saja, ya maka tidak akan mendapatkan faedah-faedah tambahan. Maka mulai tadabburi Al-Quran, mulai ajukan pertanyaan. Kenapa di sini pakai huruf ini? Kenapa di sini pakai huruf ini? Ya, insya Allah semakin antum tadabburi nanti akan terjawab. Baik, itu dia summa. Kemudian huruf ataf selanjutnya adalah au. Ya, au ini memiliki banyak makna. Ya, tergantung kepada sigohnya. Ya, tergantung kepada konteks kalimatnya. Ya, di antara makna au itu adalah yang pertama takhyir. At-takhyir artinya memilih. Ya, misalkan anak katakan kepada antum belum menikah, nah, bilang tazawwaj, ya, hindan, ya, hindun maksudnya, au fatimata, ya, au ukhtaha, ya, au ukhtaha, ya, nikahi hindun atau saudarinya. Boleh dua-duanya dinikahi? Nggak boleh menikahi adik dan kakak sekaligus. Ya. Maka ini ada takhir namanya. Takhir itu artinya antum dikasih khiyar, dikasih pilihan, ya, memilih salah satu. Kalau mengumpulkan kedua-duanya nggak boleh. Nah, baik. Tapi ini relatif juga sebenarnya tergantung konteks kalimat. Kalau anak katakan kepada antum, ya, kul al khubza awil lahma, makanlah roti atau daging. Nah, di situ takhir atau yang lain. Ya, tergantung bertanya boleh nggak makan dua-duanya. Tergantung sigo. Ya. Kalau bisa dijamak maka berarti boleh masalah. Ya, kalau ini kan konteksnya nggak boleh. Kenapa? Karena perempuan bersama saudarinya. Gitu. Baik. Kemudian mana at-takhir, makna dari au yang lain adalah asyak. Asyak itu artinya keraguan. Ya. Ya. Misalkan untuk mengatakan hadza, ya, al-yauma, kita mengatakan al-yauma yaumul itsnain, ya,
awis tulasa. Antum ragu misalkan hari ini hari Senin kah atau hari Selasa. Nah, itu asyak. Baik, ini penggunaan dari aw di situ. Ya, kemudian ya aw ini juga bisa bermakna al-ibahah. Ya, al-ibahah artinya pembolehan. Ya, misalkan anak katakan kul ya hadza aw zalika. Ya, makanlah ini atau yang itu. Ya, berarti ya, di situ maknanya adalah boleh makan yang ini, boleh makan yang itu. Boleh menjamak enggak? Boleh menjamak apa tidak? Dua-duanya dimakan? Ya, boleh. Kecuali kalau takhir tadi. Makanya tanyakan dulu. Ya, kalau dua benda yang disebutkan adalah benda yang umum untuk digabung, nggak masalah. Nah, maksudnya, kalau antum datang bertamu ke rumah Ana, ya, di depan antum Ana letakkan kopi dan teh. Nah, katakan kepada antum isyrab hadza au hadza. Ya, kira-kira di situ ibahah apa takhir? Ya, takhir lah, masa antum ibahah. Kalau ibahah berarti dong antum minum dua-duanya. Ya, ya, normal nggak orang minum kopi sama teh digabung? Ya, ada tamu datang dua-duanya diminum, ya kan? Mungkin ada yang melakukan begitu, tapi kan ya, nggak menyelisih common sense gitu ya. Ya, jadi ya tergantung kepada sesuatu tersebut. Normal nggak digabung. Ya, baik. Itu maknanya mana dari au. Bisa juga mana dari au itu taksim. Ya, tapi taksim ini nggak perlu kita ambil karena dia ma'ruf. Taksim itu pembagian. Misalkan Anda mengatakan ya kata itu ada 3, ismun, au fi'lun, au harfun. Nah, au di situ maknanya taksim. Baik, tapi itu ma'ruf, insyaallah nggak usah ditulis. Baik, kemudian ya huruf atau selanjutnya itu am. Ya, am itu maknanya adalah ta'yin. At-ta'yin. Apa itu at-ta'yin? Ya, menentukan, menspesifikkan. Jadi dikasih pilihan antum. Hadza am hadza. Maksudnya ya itu am. Maknanya adalah untuk ta'yin. Baik. Ya. Jadi kalau antum pakai am ini ya berarti di situ ada pilihan yang antum diberikan di situ. Ya. Ya. Ya, ada pilihan yang antum silahkan mau pilih yang mana. Baik, apa contohnya misalkan? Misalkan di ayat ya sawaun alaihim akan dartahum am lam tundir. Sama aja ya. Engkau ya memberi mereka peringatan atau tidak memberi mereka peringatan. Ya, jadi ada dua hal kan? Memberi peringatan dengan tidak memberi peringatan. Akhi, antum mandi nggak mandi sama aja. Ya, am di situ. Ya akhi, sawaun alaika agak asal tas am lam tattasil. Nah, pakai am di situ, jangan pakai au. Nah, jadi biasanya bedanya adalah kalau am itu dia didahului namanya hamzah atas taswiyah di awal. Ya, sawaun alaihim a'andar tahum itu namanya hamzah taswiyah. Taswiyah. Baik. Ya, itu fungsi dari am ya, untuk at-ta'yin. Ya, kemudian yang selanjutnya huruf atop yang selanjutnya yaitu apa? Bal ya. Atop selanjutnya itu bal. Bal ini maknanya adalah untuk al-idrob. Ya. Al-idrob. Ya. Al-idrob itu maknanya apa? Ya. Al-idrob itu maknanya kita menutupi pernyataan sebelumnya dengan pernyataan baru. Yang mana pernyataan yang baru inilah yang menjadi titik fokusnya. Ya, jadi kita ambil hukum dari pernyataan sebelumnya, pindahkan ke hukum, kita pindahkan ke pernyataan selanjutnya. Karena ada dua pernyataan. Pernyataan A, pernyataan B.
Di tengah-tengahnya ada bal. Paham? Hukum dari pernyataan itu dipindah kepada hukum pernyataan B. Itu fungsi dari bal. Memalingkan. Maka idrop itu maknanya adalah pemalingan. Nah, kalau bahasa ininya naqlul hukm. Ya, naqlu hukmi ma qablahu ila ma ba'dahu. Nah, itu bal. Dan dia udah mabni ala sukun ya. Bal itu aja dia. Ya la mahalla minal i'rab. Misalkan kita mengatakan ja'a Zaidun bal Muhammadun. Yang datang siapa? Muhammad. Kita nukilkan, kita palingkan makna kedatangannya Zaid itu kepada Muhammad. Lantas kalau Muhammad yang datang, kenapa Zaid perlu disebut? Iya, kenapa perlu disebutkan kalau dia nggak datang? Apa bedanya dengan untuk mengatakan ja'a Muhammad? Si Zaid ini ada unjuran. Ada terlepas dari itu ya. Mau ada unsur atau tidak kan itu titik fokus ya. Jadi fungsi dari penyebutan kata Zaid adalah li'annahu yatawaqqa ya, li'annahu yatawaqqa atau yutawaqqa maji'uhu, karena dia itu diharapkan kedatangannya juga gitu. Kita sekarang lagi nunggu Zaid sama Muhammad ya, dua-duanya kita tunggu. Nah, tapi kita lebih berharap Zaid yang datang ya. Ya, Zaid ini katakanlah dia kepala sekolah, kemudian Muhammad adalah wakilnya. Yang kita harapkan datang adalah kepala sekolah. Misalkan kita bikin sebuah acara ya, tapi ternyata malah yang datang adalah si wakilnya. Maka kita kabarkan dan mengatakan ja'a Zaidun bal Muhammadun. Oh, berarti Zaid sebenarnya pengen datang, cuma karena sesuatu dan lain hal tidak bisa datang, digantilah oleh Muhammad. Nah, ini namanya al-idrob. Dan dia nggak boleh dimasukin nahi ya, tidak boleh nafi ya. Beda lagi kalau dimasukin nafi. Kemudian apalagi huruf atop selanjutnya? Huruf atop selanjutnya la ya. Ya la ya nafi ya. Nafi ya. Untuk penafian. Ya, misalkan ya ja'a Muhammad la Zaid. Ya, yang datang adalah Muhammad bukan Zaid. Berarti ini lawan dari bal. Paham maksudnya? Ya, jadi dinafikan yang sebelum. Nah. Kemudian lainnya sendiri banyak macamnya, nanti ada nafi al-jins, lebih spesifik lagi kalau itu ya. Nah. Kemudian ada hatta, ya, ada hatta. Ya, hatta di sini, hatta yang huruf atop ya, karena hatta ini masuk juga ke huruf jar. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, ya, saya meninggal dalam keadaan di kepala saya ini masih ada syai' min hatta, sesuatu pembahasan dari hatta yang belum saya selesai bahas. Kenapa? Ya, saking luasnya pembahasan hatta ini. Nah, jadi hatta itu luas sekali pembahasan. Ya, nanti ada hatta al-jarah, ada hatta al-atifah, hatta al-istinafiyah. Ya, contohnya biasa sering dibawakan oleh para ulama. Akal itu sama kata hatta roksuha atau hatta roksaha atau hatta roksiha. Betul pernah dengar itu ya? Ya, kalau hatta roksuha, hatta roksi, hatta roksaha beda maknanya. Saya makan ikan beserta kepalanya ikut makan apa tidak? Tidak, tergantung kepada harokatnya. Jenis hatta di situ. Maka hatta itu bisa 3 bentuk nanti di contoh tadi. Bisa istinaf, bisa jarah, bisa atifah. Nah, di sini yang kita bahas adalah hatta yang atifah. Ya, hatta yang atifah. Apa itu hatta atifah? Yaitu ketika dia sebagai huruf ataf. Baik. Ataf sendiri nanti ada akun nasah dan sebagainya, yaitu ya, mau doa akhir ya akan ada insya Allah nanti di pembahasan tersendiri pembahasan itu. Ya. Baik. Jadi mana hatta di sini
dia berarti hanya sekedar ya untuk atifah saja, gitu ya. Ya, hatta di situ hanya untuk atifah saja. Baik. Berarti kalau dia bermakna atifah, berarti dia maknanya sama dengan wawu ya. Ya, wawu itu kan mutlakul jamak ya. Maka hatta juga mutlakul jamak. Baik. Kemudian ada lakin. Nah, ya, lakin ini kalam tawil ini ya. Tapi kayaknya nggak cukup kalau kita bahas sekarang ya. Lakin. Nah, lakin itu mananya adalah apa di sini ya. Ya, terkadang mana istidrok dan sebagainya, ya, tapi di sini bermakna karena dia sebagai atop, dia bermakna ya atop saja. Ya, berarti dia mutlakul jamak. Nah, baik, itu dia makna ya huruf atop. Jadi lakin itu nanti ya khusus untuk yakin lakin ya, ini bentuknya harus sukun ya. Kalau walakin beda lagi nanti. Ya, atau lakinna ya. Lagi lain lagi itu ya. Ya, ada lakinna, kemudian ada lakin yang sedang kita bahas, ada juga walakin, ada juga lakin nama, ya, itu beda-beda nanti. Baik, ya, kalau kita katakan lakin yang atifah itu tadi mananya adalah ya atifah itu sendiri ya, atau kita ambil mana lain yaitu mana aristidrok. Apa itu istidrok? Istidrok itu artinya menetapkan sesuatu yang tadinya diragukan sama orang. Ya, tadinya diragukan sama orang. Misalkan kita katakan begini. La tadhab anta lakin zaidun. La tadhab anta lakin zaidun. Ya. Jadi yang pergi di situ yang diperintahkan untuk pergi siapa? Anta atau Zaid? Nah, la tadhab anta lakin zaidun. Berarti yang diminta pergi di situ siapa? Nah, Zaid. Nah, apa bedanya dengan idrok tadi? Kalau idrok itu hanya memalingkan hukum dari pernyataan pertama ke pernyataan kedua. Kalau lakin itu memalingkan hukum juga, tapi hukum yang dipalingkan ini dikarenakan ada waham. Apa itu waham? Persangkaan. Ya. Jadi ketika itu mengatakan la tadhhab anta lakin zaidun, ya, itu lawan bicara kita ya berpikir saya ini yang akan pergi. Ya, saya yang disuruh pergi. Ya. Akan tetapi ternyata bukan. Gitu. Sama kayak orang sedang melakukan kesyirikan. Ya. Ya, dia menganggap apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik, gitu kan? Maka kita bantah itu dengan menggunakan lakin. Ya. La ta'bud hadza, lakin ubudullah. Kan? Ya, lakin ubudillah. Ya. La ta'bud hadza, jangan sembah ini, tetapi sembah Allah. Ya, jadi lakin itu sebagai atifah nanti bermakna istidrok itu ya ada syarat-syaratnya nanti. Dia harus dahulu nafi dan sebagainya. Baik, tapi ya, cukup ya, segini dulu untuk pembahasan lakin ini. Ya, insya Allah nanti kalau ada kesempatan yang lain kita bahas. Baik. Nah, ilahuna ikhwah fi soal. Innalillah, putus deh. Koneksi jaringan Anda terputus. Nah. Disusun dari am. Itu clear berarti ya? Oh, rekaman nggak ada masalah. Sudah
sampai am ya. Berarti itu skip 1, 2, 3, 4. 14. Dengan kita dan bawa Kenapa? dengan bisa buat kerja. Gimana kita sempat baca WA baca ini fokus jelasin Itu rekamannya aman kan tadi. Terus rekaman aman sih. Anak pausa. Itulah kenapa satu-satu itu pakai admin dia kalau begini-begini. ini nggak apa-apa kan maksudnya kalau nggak dia nggak ngatur apa ya, kita kali sih gitu kalau mereka bilang ya kalau ini aku lanjut terus tuh dari mulai am sampai kelar rekamannya lancar jelasin nih, ya udah nanti nggak ada apa ini dulu rekaman juga tentang untuk beri kamu. Bikin link baru juga nggak bisa coba. Coba pakai ini aman gitu ya. Referensi kan main. Males. Itu harus siaran harus ada Enggak, Males. enggak. Rekamannya udah pasti. tidak oke dari dia ngomong. Oh, kalau yang iya itu tadi itu dari mulai am ya bener. Pokoknya paling aja am itu bisa nggak aman nggak jadi apa tapi aman sih. Laptop bener lemot banget ini. Keberatan. Bikin pertemuan baru yang udah jam 9.
Baik. Jadi bagian yang ketiga dari huruf-huruf dalam bahasa Arab adalah huruf an-nasab. Ya, sesuai dengan namanya, huruf an-nasab, ya, bahasa lainnya adalah huruf an-nasibah. Al-huruf an-nasibah. Itu huruf-huruf yang memansubkan, ya, kata selanjutnya. Ya, kalau kita katakan kata di sini maksudnya adalah isim. Contohnya an, afwan fiil, ya. An itu masuk ke fiil mudhari. Ya, an ini namanya an-nasibah. Lan juga lan an-nasibah. Ya, kai juga begitu. Ya, idzan juga begitu. Bedanya adalah yang empat ini, ya, an, lan, kai dan idzan ini masing-masing punya, ya, fungsi lain selain sebagai nasibah. Ya, an misalkan dia selain nasibah, dia masdariyah juga fungsi. Artinya kalau untuk ketemu an, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, maka, ya, bentuk susunan seperti ini namanya susunan masdar, lebih tepatnya masdar muhawwal. Jadi selama ini antum tahu masdar itu misalkan qara'a yaqra'u, qiraah itu masdar. Itu namanya masdar sharih. Ada namanya masdar muawwal. Ya, akan ada babnya itu sendiri nanti. Ya. Ya, masdar muawwal itu bentukannya seperti apa? Bentukannya adalah fi'il mudhari sebelumnya ada an ini. Misalkan uridu al-qiraah itu masdar sharih. Tapi kalau masdar muawwalnya uridu an aqra'a. Uridu an aqra'a. Berarti kan an, aqra'a, an nasibah masdariyah, aqra'a fi'il mudhari mansub, ya, maka dibaca aqra'a. Kemudian lan, ya, lan ini, ya, selain dia nasibah, dia juga nafiyah, menafikan, ya, menafikan untuk selama-lamanya. Maka dikatakan an-nafyu lil abad, ya, an-nafyu lil abad, menafikan selama-lamanya. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan, ya, kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Nah, lan itu menafikan sekarang dan seterusnya, gitu. Ya, itu bedanya dengan, ya, huruf-huruf nafi yang lain. Baik. Jadi lam selain nasibah dia juga, ya, an-nafiyah lil abad. Kemudian kai, ya, kai itu fungsinya adalah untuk, ya, selain nasibah dia fungsinya untuk at-ta'lil. Apa itu at-ta'lil? At-ta'lil itu artinya menyebutkan illah dari sesuatu. Illah itu artinya sebab. Ya, jadi menggunakan kai itu untuk menyebutkan sebab. Ya, berarti apa yang setelah kai itu adalah sebab untuk yang sebelum kai. Gitu. Dhahabtu ilal masjid, ya, kai usalliya. Ya, biasanya kai ini dipakai tambahan lam, lamu kai namanya. Ya. Ya, jadi li kai. Nah, kadang dia kai saja. Baik. Nah, jadi kai ini menasabkan, ya, meskipun sebenarnya dia bukan yang menasabkan langsung, ya, ada, ya, an al-mahtufah. Kemudian idzan ini selain an-nasibah dia juga harfu jawab, ya, untuk jawaban, ya, ya, atau untuk istilahnya, ya, untuk menunjukkan, ya, bahwasanya ucapan yang akan antum sampaikan setelah idzan ini adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Ya. Ya. Dan dia tidak hanya berbentuk pertanyaan, biasanya kan jawaban itu dari pertanyaan. Tapi kalau menggunakan idzan, boleh dia berbentuk pernyataan. Nanti bedanya pertanyaan dengan pernyataan. Jadi kalau misalkan anak katakan, ya, besok kita pergi ke Jakarta Selatan. Antum bilang, ya, idzan ana sewa mobil. Nah, idzan ana sewa mobil. Lihat kalimat, ya, ana sewa mobil itu adalah
ya, bentuknya pernyataan kan untuk menguatkan apa yang antum dengar gitu. Nah, itu dia fungsinya. Baik. Jadi idzan ini kalau di i'rab nanti antum katakan harfu nasbin wa jawabin. Ya, ada namanya juga nanti dia berfungsi sebagai harfu jaza, harfu istiqbal, ya, dan macam-macam. Baik. Nah, jadi ulang sekali lagi, an itu namanya harfu nasbin wa al-masdariyah atau al-masdari, kemudian lan harfu nasbin wa an-nafiyah lil abad, kai harfu nasbin wa ta'lil, idzan harfu nasbin wa jawab. Ya, harfu nasbin wa jawab. Nah, ini Anda tidak tuliskan biar cepat. Ya, nanti kalau antum ada yang bingung tadi tulisannya bagaimana, ya tanya aja nanti di grup. Ya, itu huruf yang mana yang antum mau tanyakan nanti. Kasih tanda aja di kitabnya nanti kalau bingung di huruf yang mana. Baik. Kemudian yang keempat adalah huruful jazm. Sesuai dengan namanya berarti dia al-jazimah yang menjazamkan. Ada lam, ada lamma, ada lamul amr, ada la nahiyah. Nah, ya. Berarti setelah huruf-huruf ini dia haruslah dihubungi majzum. Ya. Jazm itu sendiri secara bahasa artinya adalah al-qata', memutuskan atau memastikan. Maka sesuatu yang pasti itu disebutnya qat'i. Ya. Ya, maka teman-teman ya saya punya ya niat untuk ya beribadah dengan sungguh-sungguh. Berarti antum dikatakan telah menjazamkan, ya, telah memutuskan niat antum untuk itu. Baik. Jadi ketika antum mengatakan ya jazam, itu artinya antum memutuskan. Dan dalam tinjauan nahwu, huruf jazam itu maksudnya huruf yang memutuskan harokat. Ya, harokat itu kan ada 3, dhamma, fathah, kasroh. Harokatnya yang diputus. Ya, kalau diputus artinya dihapus, digantilah dengan apa? Dengan sukun. Nah, ya. Nah, jadi kalau lam, ya, lam itu sendiri namanya ya harfu ya jazmin wa nafyin wa qalbin. Ya, ini sudah kita singgung kalau nggak salah kemarinnya, lamnya diulang-ulang. Jadi lam itu adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Dia fungsinya untuk menjazmkan, untuk menafikan, dan untuk membalik. Ya, untuk membalik. Wa qalbin. Qalbin artinya membalik. Nah, ada yang tahu kenapa lam dinamakan harfu qalbin? Ya? Karena Betul. coba karena dia membalikkan yang harusnya mudhari jadi madi, Ustaz. Sahih. Ya. Begitu. Ya. Memalingkan mana mudhari ya, menjadi madi. Ya, mana mudhari itu kan artinya sekarang. Ya. Lam yalid. Yalid artinya sedang melahirkan. Ya, tapi ketika kemasukan lam artinya makna madi. Yalid tadi berubah menjadi makna madi. Jadi bentukannya saja yang mudhari. Nah, maka dinamakan harfu qalbin. Qalb artinya membalik. Baik. Nah, Ahsanta. Ya, siapa tadi? Abu Abdullah. Nah, kemudian ada lamma. Ya, saudarinya lam itu ada lamma. Ya, lamma ini apa? Lamma ini ya sama saja seperti lam. Ya, sama saja dia seperti lam. Jadi i'rabnya sama persis. Jadi itu mengatakan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya, tapi nanti bedanya adalah kalau lam itu ya dia itu boleh dihapus majzumnya. Ya, boleh dihapus majzumnya. Misalkan ya akaltu at-ta'ama wa lamma. Ya, seharusnya walamma apa begitu, ada lanjutannya, tapi boleh dihapus pada kata lamma. Baik, misalkan dalam ayat ya bal lamma ya yazuqu adab, bal lamma yazuqu adab, ai ilal an ma zaqu al adab wa sawfa yazuquna. Nah, baik,
Ya, jadi ya gampangnya lam dan lama itu udah maknanya sama. Itu aja untuk sekarang ya. Ya. Bedanya hanya nanti beberapa poin saja. Sekarang kita ambil ada 3 syarat nanti. Ya, kenapa dia berbeda dengan lam. Ya, tapi untuk sekarang kita ambil kan itu syarat yang ya, cukup rumit untuk dibahas sekarang. Kemudian lamul amr, ya, lamul al amr, ya, sesuai dengan namanya lamul amr, berarti bermakna amr. Jadi dia, ya kalau kita ingin membuat perintah tapi nggak tahu fi'il amrnya apa, kita hanya tahu fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari' itu bisa bermakna amr. Ya, perintah itu hukum asalnya menggunakan fi'il amr, idhab. Ya, tapi juga bisa menggunakan fi'il mudhari', litadhhab. Ya, litadhhab. Nah, lam itu namanya lamul amr. Lam yang merubah fi'il mudhari' menjadi bermakna amr. Benar an-nahiyah. Ya, bedakan lam dengan la. Kalau la berarti lam alif. Kalau lam hanya lam satu huruf. La an-nahiyah berarti la. Ya, la larangan. Ya, berarti setelahnya itu pasti jazam nanti. Ya, la tusyrik. Ya, la tusyrik billah. La ta'budu ghairallah. Ya, ya, itu la an-nahiyah. Nanti ada la an-nahiyah, ada la an-nafiyah. Kalau la an-nahiyah pasti jazam setelah atau majzum. Tapi kalau la an-nafiyah enggak harus. Baik. Kemudian huruf an-nasikhah, ya. Huruf-huruf an-nasikhah artinya huruf-huruf yang menghapus mubtada dan khobar, ya. Ada inna, ada anna, ada ka'anna. Nah, jadi ada istilah huruf nasikhah, ya, al-huruf an-nasikhah, ada juga istilah al-af'al an-nasikhah, fi'il nasikh. Ya. Kalau fi'il nasikh atau istilahnya fi'il nafis, ya, itu kana wa akhawatuha. Ya, tapi kalau al-huruf an-nasikhah itu inna wa akhawatuha. Jadi kana itu nggak masuk ke pembahasan kita, kan kita lagi bahas huruf. Ya, di sini kita bahasnya huruf. Maka inna wa akhawatuha itu adalah nasikhah semuanya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ya, itu makna dari ya, an-nasikhah di situ. Nah, pembahasan tentang inna, anna, ya, ka'anna dan sebagainya ini ya pernah kita bahas di video yang lain di pembahasan kitab Mulakhos ya. Ya, itu silakan simak di kalau tidak salah video ke pertemuan ke-17 atau ke-18 situ. Ya sekitar itulah pokoknya di situ dibahas ya kapan pakai inna, kapan pakai anna. Nah, jadi inna itu selain dan nasikhah dia fungsinya untuk taukid. Anna juga sama untuk taukid. Bedanya inna dengan anna adalah kalau anna itu di tengah kalimat. Kemudian ka'anna itu untuk tasbih, lakinna untuk al-istidrak, laita untuk tamanni, la'alla untuk taraji. Nah, ulang sekali lagi, inna untuk taukid, anna juga untuk taukid. Bedanya adalah anna di tengah kalimat. Ka'anna untuk tasbih, lakinna untuk istidrak, laita untuk tamanni, la'alla untuk taraji. Bukan tarahi ya taraji. Pengharapan. Baik. Kemudian al-huruf al-masdariyah. Huruf-huruf al-masdariyah ini artinya kalau ada huruf ini kemudian ketemu setelahnya ada kata lagi, maka dia bisa dihukumi sebagai masdar. Contohnya an dan fi'il mudhari. Ya, kemudian anna dan isim anna serta khobarnya. Misalkan untuk mengatakan ya annahu jamil, ra'aitu annahu jamil, ya ra'aitu jamalahu. Ya. Jadi annahu jamil itu disebutnya masdar muawwal. Baik, bisa ditakwil ya. Kalau masih belum paham ini ya wajar ini karena kita belum masuk ke pembahasan masdar. Baik, kemudian ma juga. Jadi ma itu ada 13 macam ya, salah satunya namanya ma al-masdariyah. Nanti kita akan pelajari kapan ma itu bermakna al-masdariyah, kapan dia bermakna al-mausulah, kapan dia bermakna al-istifhamiyah, kapan dia bermakna an-nafiyah dan sebagainya. Kemudian kai ya, kai di sini kurang lebih sama dengan huruf nasab tadi. Ya, jadi kai itu selain untuk ta'lil dia juga untuk masdariyah. Ya, kemudian lau, ya, lau itu namanya harfu imtina'in lintinain. Ya, apa itu harfu imtina'in lintinain? Insyaallah nanti akan ada waktu pembahasannya. Baik. Kemudian yang ketujuh hurufun nida, huruf untuk panggilan. Ya, kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia itu adalah ya wahai. Ya, ya wahai. Ya. Jadi hurufun nida yang selama ini kita kenal apa?
Ya, 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 huruf nida yang paling masyhur adalah ya, ya. Tapi ya bukan hanya ya huruf nida itu, ada juga yang lain-lain. Apa bedanya? Ya, kalau antum katakan ya, maka iya itu bisa lil qarib wa al ba'id. Bisa lil qarib wa lil ba'id. Bisa lil qarib wa lil ba'id. Nanti antum tuliskannya, jadi jangan khawatir ini kalau antum enggak kejar. Jadi ya itu bisa untuk dekat, bisa untuk jauh. Jadi kita manggil orang yang dekat, orang yang jauh bisa menggunakan ya. Ya, ini yang paling luas penggunaannya ya itu. Nah, tapi kalau ayah, ya, ayah itu hanya untuk nida'il ba'id saja. Ya, ayah itu hanya nida untuk yang ba'id saja, yang jauh. Bukan hanya jauh letaknya ya, tapi jauh kemungkinan terjadinya juga. Kita katakan ayah. Ya. Ayah syauqon, ayah darsal Madinah, ayah syauqon ya darsal Madinah. Ya. Ya, kalau antum yang ada ikut bernamiknya Syekh Utsaimin itu masyhur dengan kalimat itu. Ayah syauqon ya darsal Madinah. Nah, kemudian ya huruf selanjutnya, huruf nida selanjutnya ada haya. Kapan pakai haya? Haya itu sama dengan ayah, ba'id juga. Ya. Ya, ayah dan haya itu untuk ba'id. Ya, kemudian ada ai. Ya, ai itu untuk qarib. Ya, ai itu untuk qarib. Kemudian ada hamzah a. Ya, a Muhammad. Ini untuk qarib juga. A Muhammad itu untuk qarib. Kemudian ada waw dan alif. Ya, waw dan alif ini juga untuk yang qarib. Ya, ya, bisa untuk juga namanya tawajjuh namanya. Ya, tawajjuh itu kalau bahasa kita aduh. Ya, rijlaya. Ya. Ya. Tergantung konteks sebenarnya ya. Itu bisa untuk dekat, bisa untuk jauh, tapi ya lebih sering kita temukan dia untuk jauh. Ya, itu lebih sering untuk jauh. Nah, dia sama dengan satu kelompok dengan haya dan ya dengan ai. Dari bait. Ya. Nah, baik. Kemudian yang ke-8 ada namanya huruful jawab. Ya, sesuai dengan namanya huruful jawab, ya berarti fungsinya untuk ya menjawab pernyataan. Ya, entah dengan persetujuan atau tidak setuju. Ya, kalau antum setuju ya antum katakan na'am, ya. Kalau tidak setuju antum katakan la. Nah, na'am itu sendiri ya ada 3 lughahnya ya. Jadi kalau sekarang antum seringnya dengar kata na'am ya. Jadi, jangan salahkan, nanti ada juga orang Arab bilangnya na'im. Di sebagian kabilah itu bilangnya na'im. Ada juga yang bilang na'am. Ya, na'am. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ya, hadza sahih, na'am. Benar itu kalimatnya. Nah, dulu kita pernah ya juga disalahkan sama dosen bilang na'am. Ya. Ya, kita salahkan kawan yang bilang na'am. Ya, karena kita taunya baru na'am doang. Ternyata ada logo yang lain. Yaitu na'am. Na'am itu sendiri fungsinya namanya at-tasdiq. At-tasdiq lil mukhbar. Ya, jadi kalau dia ya, datang setelah sebuah pernyataan namanya tasdiqul mukhbar atau tasdiqul khabar. Ya, bisa juga untuk taukid. Ya, na'am itu bisa juga untuk al-i'lam. Ya, bisa juga istilahnya untuk ya, al-wa'ad ya, sebagainya. Nah, kemudian ada ajal. Nah, ajal ini kurang lebih maknanya sama dengan na'am. Ya. Ya.